Halo semua, Boskun di sini. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat memotivasi dan menginspirasi kita semua, yaitu tentang perjuangan awal mula lahirnya minuman yang mungkin sudah pernah kalian minum, yaitu Pocari Sweat. Di film ini kita akan diperlihatkan perjuangan yang sangat sulit dilalui sebelum produk minuman Pocari Sweat bisa sangat terkenal sampai dengan sekarang. Oh iya, saya beritahu sedikit bahwa film ini sudah didubbing ke dalam bahasa Indonesia, jadi jangan heran jika suara di film ini menggunakan bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bagaimana? Lancar? Iya, Pak. Berlatar belakang di negara Jepang pada tahun 1973. Dia adalah cucu dari perusahaan Otsuka Group bernama Akihiko Otsuka, yang mana saat itu dia menjabat sebagai kepala pabrik Tokushima. Bagaimana? Lancar? Iya, Pak. Ayah Akihiko adalah seorang pimpinan perusahaan yang sangat karismatik yang telah menciptakan berbagai macam produk terkenal seperti obat-obatan sehingga membuat perusahaan Otsuka Group menjadi sangat terkenal. Melihat betapa suksesnya perusahaan di masa kejayaan ayahnya, Akihiko pun tak mau kalah dan bertekad untuk mengembangkan produk yang dapat menjadi pilar perusahaan dengan tangannya sendiri. Saya pun pasti akan menciptakan produk yang belum pernah ada. Kemudian datanglah orang yang bernama Rokuro Harima. Dia adalah penanggung jawab pengembangan minuman dan dijuluki sebagai ahli rasa di perusahaannya. Harima memberikan sebuah ide kepada Pak Akihiko untuk membuat produk cairan infus yang bisa dijadikan minuman agar bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang. Dan kebetulan juga produk cairan infus adalah bidang perusahaan Tokushima kuasai. Bagaimana kalau cairan infus dijadikan minuman, Pak? Minuman cairan infus? Iya. Ide minuman cairan infus tersebut bukan semata-mata hanya teori Harima saja, tapi karena dia terinspirasi dari dokter yang meminum cairan infus karena habis selesai melakukan operasi yang panjang untuk menggantikan tenaganya yang hilang. Mendengar hal itu, Pak Akihiko sedikit tertarik dengan ide tersebut. Namun, Pak Akihiko mengatakan mungkin saat ini belum bisa menerapkannya. Mungkin saat ini belum waktunya, Pak Harima. Belum waktunya. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1976, Akihiko telah menjadi presiden direktur Otsuka yang ketiga pada umurnya yang masih muda, yaitu 38 tahun. Kemudian Harima mendatangi ruangan direktur dengan membawa staf yang bernama Akihisa Takaichi, seorang peneliti muda yang tekun, berkomitmen, dan pekerja keras. Permisi, Pak. Kemudian Pak Direktur menyetujui untuk Harima mengembangkan minuman infus yang pernah dia ajukan 3 tahun yang lalu. Saya kira sekaranglah saatnya. Oh ya? Namun bukan mengembangkan cairan infus, tapi minuman kesehatan yang komposisinya sama dengan keringat sehingga bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang. Karena pada saat itu olahraga jogging sudah menjadi tren di masyarakat. Saya beri catatan, bukan produk yang dibuat dari keringat manusia, tapi hanya komposisinya saja sama dengan keringat. Ingat itu, ntar salah mengartikan ya, oke? Kalau berkeringat, elektrolit seperti ion natrium atau ion kalium ikut keluar dari tubuh bersama air. Saya ingin menciptakan minuman yang komposisinya sama dengan keringat sehingga menambah elektrolitnya. Oh, begitu ya. Lanjut, lalu konsep rasa pun disampaikan secara jelas. Rasa yang tidak membosankan. Walaupun diminum setiap hari, harus terasa enak di tenggorokan. Harima menyerahkan pengembangan minuman kesehatan pada Takaichi agar dapat membina peneliti muda tersebut yang akan memikul masa depan perusahaan. Saya serahkan pengembangannya kepada kamu. Kepada saya? Iya, lakukan seperti yang kamu mau. Sebelum Takaichi berpikir untuk menciptakan minuman kesehatan, terlebih dahulu dia harus memahami keringat itu apa. Untuk itu dia pergi ke tempat yang sekira akan menciptakan keringat di tubuhnya, seperti ke pemandian air panas. Lalu Takaichi berjalan-jalan di lapangan dan mengambil sampel keringat yang merembas di kulitnya. Takaichi mengadakan analisa tentang 2 keringat yang dia ambil dari pemandian air panas dan saat berjalan-jalan.
Setelah diuji, ternyata kadar garam pada keringat di pemandian air panas lebih tinggi dibandingkan kadar garam keringat saat jalan-jalan. Karena perusahaan ingin menciptakan minuman yang bisa menambah kadar air dalam tubuh kehidupan sehari-hari, untuk itu Takaichi memilih komposisi keringat dengan kadar garam yang rendah. Kalau seperti itu, kami lebih baik mengambil patokan pada keringat dengan konsentrasi kadar garam yang rendah. Tak menunggu waktu lama, Takaichi langsung membuat minuman uji cobanya dengan persis mengikuti komposisi keringat saat jalan-jalan. Setelah selesai, Takaichi menyuruh Pak Harima untuk mencoba uji coba minuman tersebut. Namun minuman tersebut terlalu pahit dan susah sekali untuk ditelan. Rasanya pahit. Susah sekali untuk ditelan. Rasa pahit seperti ini tidak bermasalah kalau diminum sebagai obat. Karena Harima adalah seorang ahli rasa, tentu saja dia bisa dapat langsung menilai diterima atau tidaknya oleh konsumen walaupun hanya secicipan. Dari pagi hingga malam masalah penelitian tidak pernah terlepas dari pikiran Takaichi. Bahkan pada hari libur pun Takaichi memendamkan diri dalam penelitiannya. Percobaan Takaichi dalam menciptakannya mengalami maju mundur. Hingga 3 tahun kemudian, sejak pengembangan minuman dimulai tepatnya tahun 1979. Presiden Direktur Otsuka pun sudah mencoba beberapa kali, tapi tetap saja rasanya pahit dan kurang memuaskan. Masih tetap ada rasa pahit. Bahkan selama 3 tahun ini, Takaichi sudah membuat minuman lebih dari 1000 jenis. Coba kau bayangin bro, udah lebih dari 1000 jenis. Oh, gila perjuangannya ya. Kalau dilihat, tiba-tiba ada seorang karyawan yang masuk ke ruangan tersebut. Dia ingin Presiden Direktur Akihiko menguji minuman serbuk instan yang sedang dia kembangkan. Namun minuman ini masih sangat jauh dari sempurna. Lalu, kemudian Direktur mencoba mencampuri 2 minuman yang belum sempurna tersebut ke dalam 1 gelas. Dua-duanya belum sempurna. Bagaimana kalau dicampur? Setelah dicoba, itu sangat mengejutkan. Dan ternyata setelah diminum rasa pahitnya hilang dan rasanya benar-benar sangat enak. Ini baru enak. Hah? Sekarang rasa pahitnya hilang. Berkat apa yang dilakukan Presiden Akihiko yang tak terduga tersebut, pengembangan minuman kesehatan maju 1 langkah. Kemudian Takaichi membeli berbagai macam jenis jeruk dan mencampurinya dengan minuman kesehatan, lalu dicoba terus-menerus. Salah satu jenis buah-buahan itu menunjukkan efek yang sangat luar biasa untuk menutupi rasa pahitnya. Ini dia. Kira-kira buah-buahan apa itu sebenarnya? Hal itu merupakan rahasia perusahaan Otsuka sampai dengan sekarang. Takaichi semakin mendalami penelitiannya hingga akhirnya berhasil membuat minuman dengan kadar gula di bawah 10%. Takaichi menyeleksi 2 jenis minuman untuk dicoba pada tahap akhir. Ada yang di bawah kadar gula 6,2% dan 7%. Yang ini dengan konsentrasi kadar gula 6,2%, sedangkan yang ini adalah 7%. Untuk memperoleh tanggapan yang objektif, Harima menyuruh peneliti lain untuk mencobanya. Ternyata para peneliti menyukai yang manis secara mutlak, yaitu dengan kadar gula 7%. Terus terang, saya merasa lebih enak yang konsentrasi kadar gula 7%. Betul, yang lebih encer terasa kurang sesuatu, Pak. Namun Harima si ahli rasa punya pandangan yang berbeda dan punya suatu ide yang sangat berlian. Beberapa hari kemudian Harima mengajak para peneliti untuk mendaki gunung sembari berolahraga. Setelah di atas gunung, Harima menyuruh mereka mencoba 2 minuman A dan B. Sebenarnya minuman ini sama dengan minuman yang dicoba di laboratorium beberapa waktu yang lalu. Namun yang mengejutkannya, para peneliti lebih menyukai minuman dengan kadar gula 6,2%. Yang A sedikit kemanisan. Saya merasa B lebih enak.
Karena minuman tersebut adalah minuman kesehatan, oleh karena itu akan lebih terasa enak saat diminum saat beraktivitas. Makanya harus terasa enak diminum waktu beraktivitas. Kemudian Pak Presiden Direktur mencoba meminum minuman yang telah disempurnakan tersebut. Dan alhasil itu rasa yang sangat dia inginkan. Baik, dengan rasa ini saja. Tak lama kemudian Presiden Direktur menyuruh orang-orang penting di perusahaan untuk mencoba minuman tersebut. Namun yang mengejutkannya itu mendapat tanggapan negatif dari semua pimpinan yang mungkin kalian sudah bisa menebak karena itu diminum saat lagi di kantor. Terus terang ini tidak enak. Siapa yang mau minuman seperti ini? Rasa asin seperti ini tidak bakal laku. Iya. Betul kan? Iya. Pikir tidak akan. Rapat direksi pun menjadi ricuh, namun Presiden Direktur sudah membulatkan tekadnya dan memutuskan untuk menjual produk tersebut. Karena dia percaya produk ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya putuskan, perusahaan kita akan menjual minuman ini. Produknya diberi nama Pocari Sweat, yaitu kata Pocari yang memiliki kesan menyegarkan dan digabung dengan kata sweat yang memiliki arti keringat dalam bahasa Inggris. Kemudian pada bulan April 1980, penjualan Pocari Sweat dimulai. Karyawan marketing dan karyawan lainnya mengunjungi toko-toko pengecer agar Pocari Sweat dipajang di banyak tempat walaupun hanya satu kaleng. Namun reaksi konsumen sangat buruk sebagaimana sudah dicemaskan oleh direksi di rapat sebelumnya. Ini tidak enak. Kalau begini tidak bakal laku. Kalau rasanya seperti ini tidak akan laku, nggak manis. Tak cukup sampai di situ, penolakan para konsumen sampai-sampai menyiramkan produk Pocari ke karyawan marketing. Dan itu sangat menyedihkan di momen ini, sumpah kalau menurut saya sih. Kayak gini disuruh minum, kurang ajar. Mendengar reaksi konsumen sangat buruk, saat itu Presiden Direktur Akihiko mengeluarkan keputusan yang sangat mengagetkan. Dan mungkin membuat bulu kuduk pimpinan perusahaan lain merinding kalau melihat ini, sumpah. Bagikan dengan gratis. Hah? Kita bagikan Pocari Sweat secara gratis. Agar diminum setiap orang di setiap tempat. Pak, berapa yang harus dibagikan? Tak terbatas. Keunggulan Pocari Sweat tidak bisa dirasakan kalau tidak diminum berulang-ulang. Jumlahnya tidak terbatas. Kita lakukan secara tuntas. Kalau begitu, kerugian kita semakin bertambah, Pak. Benar, Pak. Jangan pikir kenangkannya dulu. Kita ingin mencoba menciptakan pasar baru yang belum pernah ada. Walaupun tidak bisa dijual pada awalnya, itu wajar. Yang paling penting sekarang, mensosialisasikan konsep produk secara tepat daripada menjual produknya. Dengan demikian, nantinya konsumen akan mengerti keunggulan Pocari Sweat. Penjualan akan meningkat belakangan. Sumpah di bagian ini the best banget kalau menurutku sih. Keputusan seperti ini nih yang jarang sekali dimiliki orang saat ini. Dengan demikian, dibagikanlah Pocari Sweat secara gratis dengan besar-besaran di seluruh penjuru Jepang. Dan para marketing tidak semata-mata membagikannya tanpa strategi ya. Dan mungkin kalian sudah bisa menebak bahwa mereka membagikannya ke tempat-tempat orang yang mudah berkeringat. Bagaimana rasanya? Enak! Enak kan? Rasanya tidak biasa, tapi bisa langsung diteguk. Bagaimana rasanya? Wah, rasanya tidak biasa. Tapi enak diminum. Begitu ya? Aja, silakan. Bagaimana? Minuman apa ini? Rasanya aneh, tetapi enak juga sih. Berkat hal itu, akhirnya Pocari Sweat sedikit demi sedikit mulai populer. Namun karena pembagian gratis tersebut itulah yang membuat kerugian perusahaan mencapai 400 miliar rupiah. Ingat ya, jangan samakan nilai uang saat itu sama dengan sekarang. Soalnya ya kalau disamakan dengan sekarang mungkin udah triliunan itu kerugian tersebut. Jumlah dibagikan gratis mencapai lebih dari 30 juta kaleng. Kalau seperti ini terus, kerugian akan melonjak.
Oke, lanjut. Namun yang mengejutkannya, Presiden Direktur malah mengambil keputusan yang menurut saya lebih gila lagi, yaitu dengan melanjutkan pembagian Pocari Sweat secara gratis selama 1 tahun. Tidak apa-apa. Lanjutkan saja sepanjang tahun ini. Yang penting adalah bukan keuntungan sekarang, tapi masa depan. Kalau sekarang menyebarkan benihnya, pasti akan berbuah banyak di kemudian hari. Di momen ini menurut saya juga sama the bestnya, sumpah. Tapi memang harus seperti inilah sebenarnya seorang pimpinan perusahaan itu harus mengambil keputusan yang benar-benar tepat untuk kemajuan perusahaan. 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, penjualan Pocari Sweat tetap sama saja seperti tahun sebelumnya. Wah, terasa panas ya. Tahun ini panas sekali ya. Namun ketika musim hujan baru saja selesai dan musim panas pada tahun itu hampir dimulai, tiba-tiba Hah? Stok Pocari Sweat habis? Ya, tolong cepat kirim Pocari Sweat-nya, Pak. Stoknya sudah habis. Pocari Sweat laris secara gratis pada musim panas di tahun kedua penjualan. Dan mungkin kalian sudah bisa menebak karena banyaknya orang yang beraktivitas dan berkeringat karena musim panas tersebut. Dengan cara membagikan produk secara gratis dan konsep rasa telah dimengerti oleh konsumen dan hasilnya berbuah pada musim panas tahun kedua. Pada musim panas tahun kedua, penjualan Pocari Sweat melonjak drastis 3 kali lipat dari tahun sebelumnya dan mencapai 2,6 triliun rupiah. Dan saat itulah keyakinan Presiden Akihiko akhirnya berbuah. Akhirnya kita berhasil. Berkat usaha keras kalian. Terima kasih. Tamat ending yang sangat mengharukan. Anjir, sumpah keren banget sih kalau menurut saya. Gak tahu kalau menurut kalian. Pasti yang nonton ini sudah pernah kan minum Pocari Sweat? Ayo ngaku aja. Dan untuk beberapa poin yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah: 1. Memberitahu proses penciptaan suatu brand atau produk. 2. Hasil yang sempurna tidak diperoleh secara instan namun dengan waktu yang lama. 3. Konsisten dalam melakukan sesuatu. Dan 4. Kalau yang terakhir ini mungkin bisa diambil atau tidak, itu terserah netizen deh. Yaitu butuh modal besar untuk bertahan dan berjuang dalam memasarkan sebuah produk. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. See you.